dusta itu membawa orang kepada kejahatan, dan kejahatan itu mengantar manusia kepada neraka. Jadi Al-Quran melarang kita untuk berdusta. Salah satu dusta ketika kita mengatakan selamat atas lahirnya Tuhan Anda tanggal 25 Desember, itu dusta karena tidak ada data di Bible bahwa Yesus itu lahir di tahun itu, di tanggal itu. Udah persiapan beli kado belum? Allah melarang kita. Pak Juma suaranya kecil. Ya? Suaranya kecil banget. Cek. Gimana? Masih kecil suaranya? Masih kecil. Masih. Itu Bang, selain tidak ada data validnya dia lahir tanggal berapa, di Quran kalau dia itu lahir kapan begitu dong? Di Al-Quran tidak diterangkan lahirnya kapan, karena Al-Quran itu bukan buku biografi. Harusnya yang menerangkan tentang kelahiran Yesus itu tanggal validnya itu ada di Bible, karena Bible itu adalah buku yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Al-Quran ditulis atas dasar penyelidikan. Nah, maka dari hasil penyelidikan itulah yang Al-Quran Bible, bukan Al-Quran Bible. Iya, di Bible maksudku, Pak. Bible itu adalah buku yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan. Maka berdasarkan hasil penyelidikan lah kemudian mereka harusnya tak memberitakan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Tapi kan nggak ada. Nah, di Islam juga tidak dijelaskan kapan Nabi Isa alaihissalam itu lahir, tanggal berapa gitu. Makanya Al-Quran mengatakan jauhilah perkara-perkara dusta. Wajtanibu qauladz zur. Jauhkanlah diri kalian dari perkataan-perkataan dusta. Itu Allah perintahkan itu. Jadi kalau kita misalnya nih tanggal berapa nih hari? Tanggal 23 ya. 23 Desember hari ini ya kan. Saudara tiba-tiba mengucapkan ulang tahun kepada saya, berarti Anda melakukan kedustaan karena saya tidak lahir tanggal ini. Tanggal 23 Desember itu bukan Bang Suma lahir. Nah, kalau misalnya hari ini ada yang mengucapkan selamat ulang tahun Bang Suma, berarti Anda sedang melakukan kebohongan, dusta. Karena saya nggak lahir di hari ini. Sementara Allah mengatakan wajtanibu qauladz zur. Jauhkanlah diri kalian dari perkataan-perkataan. Berarti kita kita diperintahkan untuk menjauhkan diri dari pengucapan selamat Natal. Itu perintah. Kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Itu kan selamat Natal itu artinya kan selamat ulang tahun terhadap perayaan kelahiran daripada Yesus. Nah, sedangkan Yesus tidak ada data lahir tanggal 25. Silakan aja berkomunikasi yang baik kepada saudara-saudara kita Kristen, karena itu memang perintah Allah juga. Kamu tidak dilarang berbuat adil, tidak dilarang berbuat baik kepada siapapun. Seperti itu. Oke, suara saya kecil ya? Udah besar suaranya. Masih bagus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Kristen? Emang susah untuk membedakan ya di zaman sekarang ini siapa yang Muslim dan Kristen karena semuanya sama-sama pakai kerudung. Jadi saya di sini deg-degan, jujur deg-degan ya, baru pertama kali berkomunikasi dengan Bang Zuma, yang dimana saya ini adalah fans terberat Bang Zuma. Ya Allah, aku mau nangis. Kak, Ya. ajar kita tenang. Iya. Aku terharu. Terima kasih untuk hostnya ya udah menaikkan saya di sini ya. Ya. Sorry, aku terharu. Karena setiap saya menyimak, ya Allah, aku tidak bisa tahan ini. Oke lah. Yang ingin saya sampaikan cuman ini aja Bang Zuma. Iya. Kepada semua para apologet,
mohon untuk kalian tidak usah merasa sombong ya. Jadi maksud saya gini, ketika ada akun yang masih kecil, jadi mereka ketika memposting VT-VT yang mengenai keimanan ya, mungkin bisa dibantu dengan like dan share seperti itu. Jadi walaupun ketika kita membuka komal juga harus dibantu dengan tap-tap layar, share sebanyak-banyaknya agar semua orang yang saya katakan kafir ya bisa tahu gitu kita sedang live. Nah, seperti itu aja. Saya hanya ingin kalian semua itu jangan ada yang merasa sombong ketika kalian juga adalah anggota API seperti itu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Siap Bunda, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Bang Messi, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh Messi, silakan. Iya, ini apa? Cuma mau nyapa Bang Zuma aja. Disapa. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya jujur saya beberapa bulan ini kan selalu lihat komal-komal seperti ini. Awalnya tuh sih apaan ya ini kok gini-gini kayak gitu. Akhirnya saya tonton terus. Saya mengerti, terus banyak nambah ilmu juga, banyak nambah pengetahuan juga. Cuma mau nyampein buat Bang Zuma dijaga kesehatannya, terus buat yang lain-lain juga, para debater semuanya, para API semuanya dijaga kesehatannya. Bersyukur banget bisa ada kalian begitu yang selalu menyiarkan dakwah kebenaran gitu kan. Itu aja pokoknya, sehat-sehat semua, pokoknya dijaga kesehatannya. Apalagi buat Bang Zuma yang super sibuk. Itu aja. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Dedip. Silakan Dedip, selamat siang. Pagi. Oh ya, selamat pagi. Muslim Kristen lah Bang. Ini api kok jahat banget sih. Sebentar, Muslim Kristen kita nggak bisa nanggapin nih Bang. Ini kok api kok jahat banget sih. Iya. Bang Akal, Bang Dedi ini Muslim atau Kristen Bang? Kalau kayak gini, Bang Dedi Muslim apa Kristen Bang? Jawab itu bukan. Ya sudah, turun saja, turun. Lanjut Bang Akal. Iya baik, Bang Arul, selamat siang Bang Arul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Akal, Bang Farid, Bang Juma, bunda-bunda semua. Ini aku mau titip Bang Juma, mumpung ada Bang Juma, aku mau titip ayat 105 nomor 5. Jadi aku mau titip sama teman-teman Kristen, kalau memang dia bisa jawab ya jawab, nanti aku nyimak di bawah. Jadi berbunyi begini. 1 Korintus 5 nomor 5 ya, bunyinya, orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi yang saya mau tanyakan di sini, yang saya garis bawahi, kan di sini ada kata orang itu harus kita serahkan, kan gitu. Nah, artinya di sini dalam nama Yesus, diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis, kan gitu. Jadi aku mau pingin tanyakan, kenapa ke orang itu diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis? Nah itu aja. Ya makasih banyak Bang Juma.
Semoga sehat selalu, Bang Akal, Bang Farid, Bunda No, Bang Ayubi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sudah dijawab sendiri data itu, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi kalau kita mau mentafsirkan data ini, kalau kita ingin mentafsirkan data ini, jelas sekali orang itu harus kita serahkan ke dalam nama Yesus, ya, kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada ya, ini maksudnya seirama dengan pengakuan-pengakuan Paulus di surat-surat lainnya, bahwasanya orang Kristen itu tidak tunduk lagi kepada daging. Mereka daging itu sudah tidak di bawah hukum Tuhan. Mereka sudah dimerdekakan, mereka dibebaskan aturan-aturan daging. Makanya tidak ada yang haram bagi mereka, karena tubuh mereka itu sudah diserahkan ke iblis, biar jasadnya, rohnya nanti diselamatkan. Galatia 5 nomor 1. Ya, dengan matinya Yesus kita telah dibebaskan dari aturan Tuhan dan penghambaan. Tuh. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti tidak ada lagi aturan-aturan, tidak ada lagi, sudah dibebaskan itu. Makanya mereka tidak mau lagi diperhamba. Mereka Kristen tidak mau lagi diperhamba oleh hukum-hukum Tuhan yang bersifat daging. Seperti makanan itu semua halal bagi mereka. Kenapa? Karena harus diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus, sehingga tubuh mereka itu binasa, nggak mau diperhamba lagi. Begitu teman-teman sekalian. Bang Akal, itu yang di bawah kok rata-rata cewek-cewek yang ingin naik ya? Itu dia bang. Rata-rata Bang Zuma aja yang disapa, padahal kita udah karatan di sini kagak disapa-sapa. Sakit hati kita kan? Dia Sakit bilang sangat. cuma dipinang dengan bismillah katanya. Lanjut. Siapa yang baru datang, Bang? Oke. Oh. Siap. Halo, selamat Oni-chan. pagi kakak. Iya, selamat pagi adik. Oni-chan Muslim Kristen. Selamat pagi kakak Akal. Alhamdulillah aku Muslim kak. Alhamdulillah. Disapa semua ya, jangan nyakitin hati ya. Baru kali ini ada yang bagus pagi-pagi. Iya, aku Silakan sapa. kak. Silakan Iya. saya. Semuanya di room ini dan di bawah Pagi. dan terima kasih ya buat yang di yang tap-tap layar. Bang Zuma, aku mau nanya sedikit itu dan bercerita sedikit, enggak nyampe beberapa menit. Aku sekarang lagi di luar negeri, tapi karena ada suatu hal yang aku lakukan, yaitu memakan babi. Tapi ini karena aku tidak tahu Bang Zuma. Aku pernah beli roti, terus itu ada isi babi, hampir 3 tahun aku makan, tapi karena bodohnya aku tidak bertanya sama kasir. Gimana itu? Apakah itu termasuk dosa besar bagi Bang Zuma? Terima kasih sekian. Terima kasih ya. Iya. Jadi dalam kaidah Islam itu tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Ya, nggak ada hukumnya. Itu orang yang dalam keadaan gila misalnya ya, sampai dia waras itu nggak ada hukum. Orang yang Kok mental dia? Di artinya, monitor di bawah. Itu yang dicari. Artinya- Silakan Naki. iya. Artinya Anda kan tidak menyadari kalau itu ada unsur babinya. Lalu kemudian makan, yang tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Kecuali sudah tahu ini babi, lalu dimakan. Nah, itu baru kemudian tidak boleh. Jadi tidak masalah ya. Tidak masalah. Penting setelah tahu Yang tidak lain. ngomong di mute noise. Masih ada mungkin Bang Zuma? Cuman itu aja. Kenapa noise itu? Iya. Bang Alayubi noise kah? Enggak, aku aman-aman aja aku. Iya baik. Jadi buat Oni,
tadi penyampaian dari Bang Zuma, sesuatu yang Anda tidak ketahui, tidak ada hukum yang mengikatnya kecuali dilakukan dan Anda tahu apa yang Anda lakukan. Sanksi di atas. Baik, Philip di mute dulu, Philip di mute dulu, Philip. Oke, Bang, silakan Bang. Bang siapa ini? Bang, silakan Bang. Assalamualaikum Gurunda Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya jujur aja ini Bang. Terima kasih banyak ini dengan host. Saya ini jantung saya sampai berdebar-debar. Alangkah begitu idolanya saya sama Bang Juma. Saya bahkan Bang, kalau saya ada rezeki, saya rencana mau ke Sulawesi Bang. Saya pengen rasanya meluk Bang Juma. Walaupun saya nggak kecapek ke sana, mimpi pun saya siap Bang untuk menemukan Bang Juma. Salam Bang Juma dari Lampung Bang. Betul Bang. Luar daripada biasa Bang. Alangkah bahagianya hati ini Bang. Host, terima kasih host. Terima kasih banyak host. Iya Bang Juma. Allah Bang, kalau saya ada rezeki, saya pasti bakalan menemukan Bang Juma. Benar saya Bang. Insya Allah Bang. Luar daripada biasa. I love you Bang. I love you Kebon Bang. Luar daripada biasa Bang. Idola Bang. Sehat selalu Bang Juma. Ya. Saya orang pertama yang akan mendukung Bang Juma. Apapun bentuk ceritanya dunia ini Bang. Allahu Akbar. Luar biasa ya Allah Bang. Makasih Bang. Dari tadi, dari awal sampai detik ini yang naik cuma nyakitin hati, yang disapa cuma Bang Zuma. Enggak. Abang-abang semuanya tetap Bang, ya. Saya tetap mengidolakan apologet Islam yang lain. Tetapi Gurunda ini memang salah satu yang menambahkan hidayah saya dari penyampaiannya, dari cara menyampainya, terus kesabarannya dalam menyikapi para penyembah manusia itu yang begitu gepengnya kepala mereka itu. Kesabarannya itu loh Bang yang ngebuat merasa terharu gitu. Luar daripada biasa. I love you Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Sehat-sehat Bang Juma di Sulawesi Bang. Salam dari Lampung ya Bang. Salam keluarga besar yang ada di Sulawesi Bang. I love you Bang. I love you Kebon Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abang kalau ke Makassar biar nggak repot DM aku, nanti aku antarin ke tempatnya Bang Zuma. Allah terima kasih Bang Akal sehat. Terima DM aku kasih. aja, DM aku, tenang, nanti aku antarin. Iya Bang, siap Bang. Terima kasih banyak. Tapi baiknya datangnya Sabtu Minggu ya, karena Bang Zuma Sabtu Minggu baru ada waktu. Di luar waktu itu beliau sibuk. Siap Bang. Siap. Salam Ya, sehat Bang, ya Bang Juma, idolaku ya Bang. Idola semuanya ya Bang. Selamat ya Bang. Siap. Allahu Akbar Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Farid, Aku mau ngomong sama Gurunda Bang Zuma, boleh nggak? Silakan Bang Farid, silakan. Terima kasih Aki. Assalamualaikum Gurunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Farid. Iya gimana? Sehat selalu. Gimana kabarnya Bang? Gurunda Sehat baik. insyaallah. Ini Gurunda ada satu bukan ini ayat seperti ini nih. Bagaimana kira-kira ini bunyinya? Apa tujuannya kira-kira ini? Ini kan begini bunyinya Gurunda Bang Zuma. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 23. Ini katanya seperti ini. Akan tetapi kamu memberitakan Kristus yang disalibkan kepada orang Yahudi adalah sebuah batu sandungan, dan kepada orang bukan orang Yahudi, bukan Yahudi ya, adalah kebodohan. Gimana maksudnya itu Gurunda semua? Aneh ini menurut saya ini. Pengajaran Paulus ini bahwasanya kepada orang Kristus yang disalibkan itu dikatakan sandungan, sedangkan kepada orang yang bukan orang Yahudi adalah kebodohan. Gimana itu? Di berapa itu Bang Farid? Di 1 Korintus 1 nomor 23 itu. Oke baik, terima kasih. Bang Zuma di monitoring tadi Bang Zuma? Kepental Bang Juma, Kepental Bang Zuma, nggak apa-apa. Nanti naik lagi. Beliau lagi mobile. Posisi signal lemah ya. Iya. Wilson silakan. Kasih slot kosong ya. Jangan dulu dinaikin. Biar tunggu Bang Zuma dulu. Wilson silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bunda, Bang Zumanya silakan. nggak ada. Ada kepental dia, tapi ada tetap monitor kok. Sebentar lagi kalau sinyal bagus naik lagi. Iya, silakan Bunda. Nyapa yang lain aja ya. Salam kenal dari Padang ini. Iya, Bang Akal sehat, Bang Alyubi, Iya, Bunda iya. Rahma, Bunda Nora dan host Amoy ya. Mau sapa Bang Zuma semua. Nggak apa-apa disapa Bunda. Dia ada kok monitor, disapa. Nanti sebentar naik dia. Dengar suaranya. Nggak apa-apa kak, Nanti lampiaskan beliau ke aku aja kak, lampiaskan ke aku aja nggak apa-apa. Beda. Beda rasa lah ya. Beda rasanya. Suaranya beda. Oh, kirain rasanya yang beda, Bun. Baik. Apa yang mau disampaikan Alhamdulillah, Bunda? Bang Akal. Nggak ada, Alhamdulillah, cuma Bang Akal. pingin nyapa aja. Iya Bang Akal. Soalnya Alhamdulillah ya kakak ini karena berhubung tidak ada Bang Zuma, nah maka kita yang disapa nih. ya kita juga ngefans kok sama Bang Alyubi. Minta naik, Gurunda minta naik host. Apa host banyakan bercanda host. Ada Gurunda. Enggak ada Amoy. Iya ada Amoy. Dipantau kok. Amoy pantau. Tenang aja. Amoy. Nah, silakan Assalamualaikum Bunda. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf, Ya Allah, ya ini juga gemeter ini. jaringannya jelek sih. Iya. Kalau udah bagus. Ayo, gimana? Enggak, pengen nyapa aja Bang. Soalnya fan berat juga nih sama Abang. Alhamdulillah. Soalnya kalau ada Bang Zuma kemana aja gitu kan, ikut aja terus gitu. Asal Bang Zuma ada live gitu kan, langsung aja kemana, pokoknya ikut terus lah gitu. Ngefan banget. Mau meminang juga atau gimana ini Bud? Enggak, udah ada. Oh enggak ya. Enggak, cuma ngefan aja. Semua Api juga ngefan kok semuanya, sama Bang Handi. Semuanya pokoknya kalau udah Api udah live fest suka aja. Dulu waktu buka TikTok kan pertama lihat roomnya tuh room Mikana kan. Ini kok orang kok nggak ada ya dari Islam mau bikin live gitu kan. Jadi pas itu udah ada kan, wah senang. Sekarang yang room Oten itu saya nggak pernah masuk lagi gitu kan. Bagus kita masuk roomnya Islam, nambah ilmu, banyak ilmu yang dapat situ kan. Jadi bersyukur banget gitu. Makasih buat Bang Zuma juga semuanya. Iya, pokoknya ingin juga masuk Api, cuman belum bisa itu. Kemarin udah isi itu data kan, cuma belum dikonfirmasi tak gimana itu. Ya masih dalam proses palingan. Iya, nanti dicoba lagi. Ya, cuma bilang itu aja Bang. Sehat-sehat ya semuanya. Banyak. Ya harus sabar karena yang daftar Api itu kalau tidak salah sudah jutaan orang ya. Antrinya jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Dani. Silakan. Iya, saya dari tadi mau ngomong cuman nggak kebagian, maka diam dulu. Ya, Silakan. Iya, selamat siang Bang Juma. Salam kenal untuk semuanya. Ini ya, saya asli Lampung, sekarang stay-nya di Taiwan. Jadi mau saya tanyain begini ya Bang Juma. Kalau yang sering saya dengar, saya agama Islam. Yang sering saya dengar banyak yang menyampaikan kita sebagai laki-laki 3 kali tidak melakukan sholat Jumat itu termasuk orang yang kafir. Kira-kira menurut Bang Juma gimana? Sedangkan saya di sini kan kerjanya di sini kan kerja pabrik. Jadi dari hari Sabtu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi itu kerja terus. Nggak ada waktu saya buat sholat kalau nggak pulang kerja seperti maghrib, isya. Sedangkan Jumat ini saya sering bukan sering, malah ini nggak pernah sama sekali. Itu gimana itu Bang Juma? Coba pencerahannya itu gimana? Lagi Zuma di monitor, sinyalnya merah. Meninggalkan sholat Jumat ini karena apa Bang?
Iya, karena kalau kerja di sini kan masuk jam 8 pagi, pulangnya jam 6 sore terus. Jadi setiap hari Jumat itu ya nggak pernah saya ngelakuinnya karena begitu, karena kita di sini mengikuti aturan pekerjaan di sini. Kalau istirahat kerja itu ada istirahat, paling dia setengah jam atau setengah jam lebih, 12. Setelah itu masuk kerja lagi begitu. Di tempat abang ada masjid? Di sini jarang bang. Kalau di Taiwan ini jarang ada masjid karena mayoritas di sini, maafnya ngomong bukan kita sok bersih. Karena di sini kan kebanyakan agamanya di sini seperti Cina begitu. Jadi susah bang mau masjid. Masjid itu adanya di daerah Taiwan ini seperti daerah Taipei, pusatnya sana. Kalau musola saya dengar katanya ada di sini. Tapi belum tahu saya di daerah mana musola. Musola bukan masjid. Jadi ada banyak dalil ya, ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, iya. pada orang yang beriman itu diseru untuk kemudian sholat Jumat. Ada seruan ya. Allah mengatakan kewajiban sholat Jumat itu dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, dan barang siapa untuk tidak melaksanakan Jumat tanpa usul, maka betul itu dikategorikan. Iya. Nah, permasalahannya sekarang ketika banyak hadits yang menerangkan tentang kaidah ini, misalnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat karena meremehkan, bukan karena terpaksa uzur. Kalau uzur itu kan jelas karena terpaksa keadaan yang menyebabkan saudara tidak sholat Jumat, maka dia disandarkan kepada keadaan di mana orang itu dihukum kafir, gitu kan. Meremehkan itu dalam arti kata tidak ada uzur. Nah ini kan uzur yang Anda alami itu adalah Anda pingin kali melakukan sholat Jumat, tetapi karena pertama Anda bekerja pada orang-orang yang kemudian memberikan aturan yang dimana aturan itu mengikat saudara untuk tidak sholat Jumat. Yang kedua, memang Anda berada dalam keadaan lingkungan yang mayoritas ya non muslim, yang mana tempat ibadahnya itu juga susah untuk ditemui. Nah itu saya pribadi mengatakan itu bagian daripada uzur. Cuman saran saya kalau saya ada pekerjaan yang lebih baik, yang tidak kemudian secara terus-terusan seperti ini ya, Anda harusnya memilih pekerjaan itu, karena kita dikasih dua pilihan nantinya. Apakah kita ingin mengejar dunia atau kita ingin mengejar akhirat? Karena unsur seperti ini kan ada muatan kesengajaannya juga. Ketika kemudian sudah tahu bahwa keadaan di Thailand itu seperti ini, tapi masih tetap aja di situ, maka saya takutnya unsur kesengajaan itu akan menguasai daripada unsur yang tadi. Seperti itu. Iya, begini sih Bang Jima. Maka ini sedangkan saya di Taiwan ini kan kontrak 3 tahun, yang baru saya jalan ini ada 1,5 tahun ya di Taiwan. Jadi ya itu ya. Silakan. Di daerah Taiwan, ini kan susah mau masjid ya, ada cuma jauh-jauh dari tempat yang kita injak sekarang ini. Dan juga begini Bang Juma, setelah apakah dalam 3 tahun, jangka 3 tahun kontrak saya selama di Taiwan ini nggak melakukan sholat Jumat itu yang kadang saya masih pikir apa bunyinya apakah saya termasuk di dalam lingkaran orang-orang yang kafir atau gimana, itu yang saya ini. Tapi kalau masalah sholat maghrib atau sholat isya, insya Allah bukan saya merasa sok bersih. Terkadang kalau di mes di sini kan sistemnya di mes ininya tinggalnya. Di sini kan khusus orang Indonesia semua. Terkadang ya saya pernah jadi imam juga, mengimamin yang sholat maghrib. Paling yang bisanya yaitu maghrib, isya. Ya dari situ setelah mendatangi siang itu boro-boro mau sholat Jumat kan gitu, sholat zuhur asar aja udah nggak kepikir lagi ke situ. Nah itu dia artinya tempat ini tidak cocok sebagai seorang muslim, Pak. Jadi setidaknya hati tidak tergadai dengan kekufuran, tetapi jasad Anda yang tergadai kepada kekufuran. Karena ada kekhawatiran kemudian
orang tidak sholat Jumat itu yang menyebabkan kekhawatirannya ini jatuh menjadi satu unsur. Unsur itu adalah hal yang membolehkan seseorang untuk tidak sholat Jumat, yaitu adanya ancaman atau gangguan keselamatan, kehormatan dan juga harta benda. Ini juga masuk dalam cakupan itu. Nah, saya katakan ya ini unsur bagi Anda. Unsur itu yang kemudian membolehkan. Tetapi cakupan daripada hal yang menjadi unsur dalam saudara, ya itu kita kembalikan secara umum. Apakah kemudian ingin seterusnya seperti itu atau justru tunduk kepada hukum Tuhan, yaitu mencari tempat yang lebih aman, bisa cari nafkah dan bisa cari amal soleh seperti itu. Tetapi kalau ada yang ini ya, maaf ini saya Pak. Ya, kalau maaf masih ini ada saya mau nanya lagi. kemudian dengan keadaan itu artinya iman itu masih ada. Iya. Keadaan saja gitu. Iya, maaf ini Bang, satu ini lagi pertanyaan saya. Ini kan terkadang saya seperti hari ini kan hari Sabtu Minggu kadang saya libur. Kalau misalnya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu saya nggak melakukan sholat zuhur, kalau apakah bisa? Ya karena saya nggak tahu maka saya menanyakan sama Bang Juma. Apakah bisa saya gantiin sholat zuhur? Tapi sholat zuhur itu saya ganti. Itu kira-kira gimana begitu Bang? Iya, jadi kalau mengganti sholat itu bisa jadi Anda lakukan itu. Cuman masalahnya kalau Anda sholat zuhur menggantikan misalnya gini, Anda hari ini sholat asar, Anda boleh menggantikannya pada saat sholat asar itu. Sholat sholat asar kemarin yang saya nggak sholat itu. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW itu kan juga tidak mengajarkan adanya sunnah. Orang sholat sunat setelah sholat asar, ya kan? Kita tidak ada kaidah di dalam ilmu fiqh bahwasanya ada sholat sunat setelah sholat wajib asar. Rasulullah pernah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat asar. Habis selesai sholat asar, beliau sholat. Lalu sahabat bertanya, loh bukannya tidak ada sholat sunat setelah asar? Apa kata Rasulullah? Saya mengganti sholat sunat saya yang kemarin. Ini artinya bahwasanya Sallallahu Alaihi Wasallam saja sholat sunatnya diganti, apalagi yang wajib. Itulah Bang. Iya, itu yang berarti kalau sholat Jumat itu bisa juga apa diganti gimana? Iya, ada kaidah yang mengatakan itu ganti sholat Jumat. Iya betul. Bisa juga Jumat. Iya. Iya karena itu Bang, karena kontrak saya kan 3 tahun, selama baru 1 tahun setengah ini udah saya jalanin ya, karena saya nggak pernah ngerasa sholat Jumat itu, maka saya berpikir apa masuk dalam orang-orang kafir, sedangkan bukannya nggak kepengen, ada kemauan di hati memang ada, karena itu wajib menurut kita. Maka yang saya garis bawahi karena di situ karena laki-laki Bang. Iya, misalnya Anda sholat hari Jumat nih, asar bisa nggak sholatnya? Kalau nggak bisa Bang, pokoknya dia kalau jatuhnya siang tuh nggak bisa, dia tuh yang jatuhnya. Tapi kalau maghrib, isya itu bisa, insya Allah saya bisa ngelakuin itu. Pak Denny sudah cukup ya Pak Denny, ada oteng mau. Oh iya. Maaf ya Pak Denny. Iya, makasih banyak ya host ya, udah bisa dinaikin, ada waktu saya di sini ya. Makasih ya Bang Juma ya, sehat selalu untuk seluruh tanpa terkecuali. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jambak. Manik, selamat siang. Norak suaranya kecil teh. Kamu Kristen kan? Dari tadi kamu happy. Udah, silakan. Tadi apa temanya tadi itu apa, Moy? Paulus sejak kapan jadi rasul? Silakan Manik. Saya sih kalau itu bukan sih. Aku mau nanya aja nih. Sebenarnya nih. Bisa nggak nanya di sini? Forum ini. Selagi Anda berada, akan dijawab dengan baik. Silakan. Katanya dunia ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Benar nggak dia?
Ada kemarin saya baca ya, lihat video bahwasanya dunia ini diciptakan karena permintaan Nabi Muhammad. Benar nggak itu ya? Di mana itu dalil? Nah itu aku mau saya tanya itu nah. Saya belum pernah membaca dalil itu. Oh belum pernah ya, belum pernah ya. Nah yang kedua pertanyaannya, Nabi Muhammad itu datang ke dunia karena apa ya? Bisa nggak dijelaskan? Kenapa? Nabi Muhammad itu datang ke dunia apa ya? Ya, sebagai rahmatan lil alamin, menyelamatkan orang-orang fasik dari pengajaran-pengajaran sesat yang mereka anut. Orang fasik itu seperti orang-orang Bani Israel yang diberikan hukum-hukum tertulis, tetapi kemudian tidak mereka jalankan hukum tertulis. Orang-orang zalim itu adalah orang-orang yang tidak diberi hukum tertulis, tetapi mereka menjalankan sesuatu yang tidak tertulis. Itu zalim. Contoh orang fasik, orang-orang Yahudi yang diperintahkan kemudian untuk menjalankan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Ada tertulis dalam hukum Taurat, mereka tidak jalankan. Contoh orang zalim, orang Kristen, tidak ada tertulis di dalam kitabnya, tapi mereka jalankan. Seperti Natal, tidak ada tertulis, mereka jalankan. Tertulis Yesus Tuhan, mereka sembah. Nah itu orang zalim tuh. Maka Rasulullah Muhammad SAW diutus kemudian oleh Allah untuk meluruskan dan sebagai pembawa berita peringatan kepada mereka. Aku oke. Mau saya tanya, ini tadi kan untuk biar jangan menjalankan yang terbaik. Tapi kan ya mohon maaf ya, ini Ambroji itu dikatakan pahlawan Islam. Dan ketika dia ngebom itu ada bahasanya menyebut Allahu Akbar. Adakah dalilnya Allah itu menyarankan umatnya untuk ngebom gitu? Tidak boleh. Di Islam itu nggak boleh. Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, barang siapa yang membunuh satu nyawa tanpa seizin yang dibolehkan, maka dia sama saja membunuh seluruh umat manusia. Tanyakan masuk surga, bro itu. Kata siapa? Kata gereja? Bukan, kata gereja. Lalu kata siapa? Teman-teman kita umat muslim itu kan memberikan suatu itu bahwa dia itu pahlawan Islam gitu. Dan bahkan ada mungkin itu pahlawan untuk gereja kali. Kalau di Islam nggak ada yang menganggap Ambrosi itu pahlawan. Nggak ada ya, clear berarti ya. Berarti clear ya, bukan pahlawan itu ya. Bukan, mana ada pahlawan bom tempat ibadahnya orang pahlawan. Oke Manik, kamu udah bertanya kan? Sekarang kamu balik ditanya ya. Ya, tanya tuh. Oke, baik. Oke, iblis yang merasuki Yudas itu pahlawan atau bukan? Yang merasuki Yudas, menurut Bapak itu iblis atau enggak? Menurut Bapak, bukan menurut saya, menurut Anda lah. Ini menurut saya ya. Ya, pahlawan atau bukan? Loh, kalau yang namanya udah iblis ya iblis lah. Bukan pahlawan? Bukan dong, pahlawan. Terus kalau misalnya iblis tidak merasuki Yudas, gimana caranya Yesus itu kemudian bisa disalibkan? Di mana Yesus dengan disalibkan, dia adalah pahlawan bagi Kristen. Gimana itu ceritanya? Aku tanya sama Bapak itu, iblis itu ada nggak di dunia? Itu dulu aku tanya dulu. Iblis ada di dunia, minal jinnati wan nas. Dari kalangan manusia ada. Itu jawabannya. Sekarang pertanyaannya kok kayak gitu jawabannya. Apakah iblis itu pahlawan bagi Kristen? Itu inti pertanyaannya. Karena dengan iblis lah kemudian. Bukan. Kalau bukan, satu, Yudas berkhianat. Kedua, imam-imam Yahudi melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Ketiga,
berkat daripada kesaksian palsu imam-imam Yahudi, mahkamah agama, dan juga Yudas, sehingga Yesus disalibkan. Hasil dari penyaliban, Kristen dosa-dosanya ditebus. Artinya, dengan ditebusnya dosa-dosa Kristen, Kristen masuk surga. Siapa penyebabnya? Iblis. Nah, artinya iblis itu ya pahlawan. Jawabannya itu kayak yang saya tanya tadi Bapak itu, kenapa Muhammad ada di dunia? Ya itulah jawabannya. Karena nggak nyambung. Loh, kok nggak nyambung? Manik. Kau jawab aja pertanyaannya, Manik. Itu bukan pahlawan. Loh, kalau bukan pahlawan, lalu siapa yang akan menangkap Yesus dan membunuh Yesus? Loh, ngapain iblis disebut pahlawan? Pertanyaannya kan itu aja kan, simpelnya kan? Iya, karena iblislah yang merasuki Yudas dan merasuki imam-imam Yahudi sehingga Yesus disalibkan. Terus saya harus bilang iblis itu pahlawan, kan udah saya bilang bukan pahlawan. Lah iya, Anda harus menutupi itu. Kenapa? Karena Anda ini adalah saudaranya. Bumi iblis kan mau ke bumi. Dunia. Kan iblis mau. Ya. Kan iblis mau agar manusia tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah selain Tuhan. Nah, iblis berhasil membuat kalian melakukan itu, menyembah anak Maria. Iblisnya senang. Berarti propaganda yang dilakukan iblis di dalam menghadiahkan Yesus di atas tiang salib itu berhasil. Makanya saya katakan pahlawan bagi Kristen. Jadi gini, coba kalau iblisnya ketiduran, tidak ada penyaliban, tidak ada pengkhianatan, tidak ada saksi dusta, Yesus tidak disalib, Kristen mau sembah siapa? Nah, inilah kelirunya kita Muslim yang menafsirkan keliru. Sekarang Anda yang benar yang mana? Kabur. Kalau Yesus tidak disalibkan, Kristen mau menyembah siapa? Coba. Tuhan. Ya, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Ya. Arti Tuhan apa emang? Oh, kok jadinya kayak gitu ya? Ya kan Tuhan. Kalau Yesus tidak disalibkan, lalu yang menebus dosa kalian siapa? Yang kalian sembah siapa? Sedangkan di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati supaya menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi tujuan kematian Yesus Tuhan, sedangkan kematian Yesus itu adalah upaya iblis. Jadi iblis itu adalah pahlawan. Jadi jangan sampai menyimpulkan, yang menyimpulkan itu Kristen. Makanya mau saya sampaikan kepada Bang Juma, jangan terlalu pendek mikirnya. Ya, silakan Anda simpulkan. Bisa nggak saya jelaskan? Kalau Yesus tidak disalibkan, lalu bagaimana dosa Kristen dihapuskan? Bisa nggak saya jelaskan dulu? Ya, silakan. Memang tugas Anda. Iya. Jadi memang kita Muslim itu, ya mohon maaf ya, di depan aja saya katakan, itu ibaratkan SMP, kita itu SMA. Sebenarnya kita nggak usah berdebat sama SMP gitu. Bisa nggak saya jelaskan ini? Bisa. Oh, dari tadi ngomong-ngomong aja sebelum saya kasih turun. Ditanya apa kok kemana-mana jawabanmu? Nah kan udah mulai panik udah nih. Bisa nggak saya jelaskan dulu? Iya. Setelah SMP kami SMA lanjut S1 di SMA dan naik kelas. Bisa nggak saya jelaskan dulu biar jangan panik? Ya, jelaskan. Kalau Yesus itu tidak dibunuh oleh iblis, lalu kalian menebus dosa dengan cara apa? Maria yang kalian salib siapa? Makanya jangan berpikirnya sedikit itu nah. Ya udah jelasin. Nah, saya jelaskan ya. Jadi konsep kita itu sebagai orang Kristen itu, Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa. Udah. Kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Terus? Nah, dengan adanya iblis di dunia, benar nggak? Ya, terus? Habis itu dengan Tuhan tidak suka dengan perbuatan manusia, makanya turunlah ada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu untuk untuk memusnahkan orang yang berdosa. Dianggap Nabi Nuh itu pembawa berkat nanti ke depannya biar manusia itu bisa Nah, terus kemudian Nabi Nuh itu kan
ya tetap aja ada orang berdosa. Turunlah Abraham. Terus? Oke, udah Abraham itu tuh adalah nabi-nabi untuk biar jangan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Terus turun juga iblis. Nah, menyalibkan Yesus untuk apa? Sebentar dulu. Jadi masuk. Jadi kita itu sudah dijanjikan Tuhan oleh iblis menurunkan Yesus Kristus untuk menebus dosa. Nah, kena kau di sini. Nah, di ya. mana tuh dengarkan? Di mana dalilnya menebus dosa dengan membunuh manusia di atas tiang salib? Di mana dalilnya? Dengan ajaran Yesus Kristus dong. Siapa yang mengikut Yesus Kristus? Di mana dalilnya bahwa menebus dosa dengan cara mempersembahkan manusia di atas tiang salib? Di mana dalilnya? Mampus. Ini kan ajaran Yesus Kristus. Siapa yang Yesus Kristus? Saya minta dalil. Dia akan terselamatkan. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya tentang penyaliban. Yang saya tanya kan tadi saya katakan iblis itu pahlawan atau tidak. Nah sekarang Anda sudah memberikan indikasi pahlawannya iblis dengan mengatakan bahwa keselamatan itu dengan cara penebusan dosa di atas tiang salib. Mana dalilnya bahwa nebus dosa itu dengan cara membunuh manusia? Mana? Artinya Yesus Kristus itu sebagai juru selamat. Siapa yang mengikuti Yesus Kristus, dia akan terselamatkan dengan ajaran-ajarannya. Mengikuti Yesus mati di salib, Anda mati di apa? Gimana? Yesus mati di salib, Anda mati di apa? Yesus mati di salib, Anda mati di Kristen matinya apa? Ibar, minum tua. Loh, mati keracunan tua. Mati keselak Nabi. Yes. Anda mengatakan keselamatan itu mengikuti Yesus. Yesus matinya disalibkan, Anda matinya di Nah ini mulai ngarep nih, mulai ngarep. Kok ngarep pula Anda mengatakan keselamatan itu mengikuti Yesus? Iya Yesus dong, diikuti. ajaran Yesus. Iya Yesus sudah. mengajarkan. Apakah salib itu ajaran Yesus? Loh, kan Yesus di dunia. Dunia kan tadi Anda bilang ada berdosa. Yesus di dunia, siapa bilang Yesus itu di neraka? Yesus Anda ikuti, katanya keselamatan mengikuti Yesus. Yesus matinya disalibkan. Apakah Kristen juga matinya disalibkan? Bukan. Ya bukan, berarti bukan pengikut. Loh, ajaran Yesus yang ditegakkan di dunia ini biar Yohanes kita itu terselamatkan. Nomor 14. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Nah, sekarang Yesus melakukan penyaliban. Dia disalib. Loh, jadi ini mau aku bilang sama Anda ya. Jadi kesimpulannya iblis adalah pahlawan bagi Kristen itu aja. Nggak bisa diam dulu. Ini Juma ini susah debat sama dia. Gimana? Aku mau turunkan aja. Jangan lari. Jadi gini, Alkitab itu adalah gambaran firman Tuhan atau dituliskan ke situ. Jadi penyaliban itu karena memang dunia ini ada iblis dan lain dengan sejarah yang tadi dari Adam dan Hawa. Manusia yang berdosa itu menyalibkan Yesus. Kami sebagai pengikutnya mengikuti ajarannya biar kami itu tidak jatuh ke dalam dosa. Berarti orang-orang berdosa ini pahlawan atau bukan? Enggak dong, buat Kristen. Loh, dosa ini tidak menyalibkan Yesus, lalu kalian punya Tuhan tidak disalibkan, dosa kalian siapa yang harus tebus? Loh, itu kan mengisahkan. Lah, justru kisah yang Iya, mengisahkan. Kami itu terselamatkan dengan adanya ajaran Yesus Kristus. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu aja lakukan. Kalau yang masalah penyaliban dan lain-lain itu sebagai apa? Kisah aja, kisah perjalanan dari Adam dan Hawa. Loh, kisah perjalanan Hawa dan Adam itu kenapa lari ke salib? Loh, itu kan firman Tuhan. Saya tidak mau mendefinisikan apa yang dipikirkan Tuhan. Ngomong apa ini? Loh, kok ngomong apa? Iya. Cukup, saya rasa cukup. Saya rasa Bang Zuma cukup aja dengan dia.
Ditanya apa jawab apa. Silakan Bang Karen, selamat siang Bang Karen. Buka mic Bang Karen. Selamat siang. Baik, Bang Karen Muslim Kristen? Saya Kristen. Baik, silakan kesempatan Anda silakan dengan Bang Zuma. Kami standby. Sebentar Feby. Silakan Bang Karen. Silakan Bang. Saya ngalirkan. Enggak, silakan aja dulu Abang. Nanti setelah Abang baru kita beri kesempatan teman-teman Kristen yang lain untuk saling bertegur sapa dengan Bang Zuma. Kesempatan pertama, kesempatan ini buat Abang. Silakan Bang Karen. Ya kalau saya prinsipnya saya ngalir aja lah. Apa yang dibahas lah. Ada yang ditanyain. Bang Zuma dia minta dia yang ditanyain duluan. Silakan Bang. Ya, tadi tema kita masih itu kan? Masih tema kita kan? Iya, siap. Siap. Paulus ini dipilih dari sejak dalam rahim. Dipilih sebagai apa dia? Ya kalau dipilih sebagai apa ya sebagai penginjil ya sebagai murid Kristus. Terus kenapa dia tidak dipilih oleh Yesus? Dalam Yohanes 6 nomor 70 Paulus tidak dipilih. Ya mungkin waktu itu Paulus masih remaja atau masih ABG ya, masih main kelereng kayaknya. Tapi dikatakan dari sejak dalam rahim. Gimana ini? Iya masih belajar mungkin sama orang Yahudi. Tapi dalam rahim, Bang. Galatia 1 nomor 15, aku dipilih dari sejak dalam rahim. Anda mengatakan dia dipilih sebagai penginjil. Faktanya pada saat Yesus kemudian penginjilan Paulus gak ada, malah dia menjadi musuh. Ya mungkin harus begitu skenarionya. Berarti dia dipilih sebagai penyesat, bukan ya, dipilih sebagai rasul. Ya harus seperti itu kan, harus ditempa dulu kan mungkin ya. Kalau orang pilihan itu dari sejak dalam rahim memang sudah diberikan aspek-aspek kebenaran lisannya, perbuatannya kepada orang tersebut sehingga mencerminkan sebagai orang pilihan dari sejak dalam rahim. Karena Galatia 1 nomor 15 Saulus mengaku demikian, saya dipilih dari sejak dalam rahim. Mazmur 58 Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim. Kalau Paulus ini tidak mencerminkan orang yang terpilih sebagai orang benar tetapi orang fasik, orang munafik, berarti dia menggenapi Mazmur 58 dipilih sebagai penyesat. Sekarang gini, indikasi kuatnya sini. Apakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya versus apakah Paulus mengajarkan menyembah Yesus, kan gitu. Nah sekarang faktanya Paulus mengajarkan menyembah Yesus, berarti Paulus ini penyesat. Karena Yesus bukan Yesus, menyembahnya harus kepada Tuhannya orang Israel, yaitu Hasem atau Yotevave. Jelas kan, Bung? Ya kalau memang itu ya penjelasannya, kita sebagai orang Kristen itu ya Yesus itu raganya hanya bungkusnya saja, yang kita sembah dalamnya. Nah, prinsipnya begini, seperti kita membeli permen, yang kita makan permennya bukan bungkusnya, begitu. Oke, firman ini di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman ini menjadi apa dia? Menjadi daging atau menjadi roh? Menjadi manusia. Menjadi manusia. Yang dimaksud manusia dagingnya saja. Daging manusia. Dagingnya. Menjadi manusia. Terus kenapa Anda mengatakan hanya rohnya saja, bukan bungkusnya, bukan manusianya? Sementara Kolose 2 nomor 9, jasadnya Yesus itu ada kepenuhan ilahi. Apa ini? Jadi kalau buat kita orang Kristen, Yesus itu adalah penggenapan janji Allah kepada Musa, kepada Daud ya, untuk menegakkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Apa di mobil? Ya. Di dalam kitab Wahyu juga Yesus melarang Yohanes muridnya untuk menyembah seperti itu. Enggak, maksudnya gini, Anda mengatakan bahwasanya Yesus ini dagingnya bukan dagingnya ya, tetapi di dalam Yohanes 1 nomor 14 justru firman menjadi daging, bukan menjadi roh. Ya firman itu menjadi daging, benar. Ya berinkarnasi menjadi Kristus Yesus itu. Yang luarnya dagingnya ya anak Daud, tapi raganya apa rohnya itu adalah Elohim itu sendiri, seperti itu.
Karena dari sejak di kitab Hakim-Hakim sudah dijelaskan di situ bahwa keinginan daripada Bapa Yahweh atau Elohim atas bangsa Israel. Ya, dan bangsa Israel menolak itu. Mereka menginginkan raja secara manusia, bukan raja yang tidak kelihatan. Karena Elohim tidak kelihatan. Jadi yang mendaging daging ini Elohim atau bukan? Yang menjadi daging adalah Yesusnya, ya. Yang di dalamnya, yang rohnya, yang adalah Elohim itu sendiri. Maksudnya apa ini? Ini ajaran Paulus kan yang Anda sedang bahas, yang Anda uraikan ini? Kalau saya sih ajaran Roh Kudus ya, bukan ajaran Paulus. Karena kita pengkultus Roh Kudus, bukan pengkultus Paulus dan murid-murid yang lain. Tapi dia orang pilihan dari sejak rahim, kenapa Anda sepilih? Ya, kita juga orang pilihan. Kalau dibilang pilihan, saya juga orang pilihan. Oke, berarti Anda penyesat juga dong? Bilang penyesat enggak juga. Nah, kalau bukan penyesat, apakah Anda mengajarkan anak Anda untuk menyembah kepada manusia Yesus atau tidak? Ini mengajarkan menyembah Bapa Elohim yang ada di dalam Yesus. Jadi maksud Anda Yesus ini manusia yang kerasukan Bapa? Bukan kerasukan ya. Lalu apa? Ya, dia dipenuhi dengan roh Allah itu sendiri. Nah, dan dia adalah penggenapan janji Bapa Elohim kepada Raja Daud untuk menegakkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Baca di dalam Wahyu 21-22 ayat. Oke. Mari kita buktikan. Mana kerajaan Daud? Mana kerajaan Daudnya? Kerajaan Daud di Yerusalem baru nanti, bukan di dunia yang ada sekarang di Israel. Jadi sekarang ini kerajaan Daud sedang tidak ada. Kerajaan Daud yang ada sekarang ini ya hanya pimpinan Yahudi, ya tidak sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki. Ya seperti itu. Kerajaan Daud nggak ada lagi sekarang. Belum ada untuk sekarang ini. Kalau di dalam Wahyu ditulis bahwa di dunia apa di Yerusalem baru. Lalu bagaimana dengan ucapan saudara mengatakan kerajaan kekal Daud? Mana kekal Daud? Kerajaan Daud yang akan datang, bukan yang ada sekarang ya. Kerajaan Daud sekarang. Oh, berarti Yesus ini bukan Netanyahu yang ada ya. Berarti Yesus ini bukan pelanjut kerajaan Daud kalau gitu. Kalau di Wahyu ditulis seperti itu. Oke, tapi faktanya kan enggak. 22, ya. Faktanya kan enggak. Faktanya kan enggak. Kerajaan Daud enggak ada. Kerajaan Daud sudah diambil. Sekarang kan nanti. Kerajaan Daudnya sudah diambil dan itu masih ada 1400 tahun dipegang oleh umat Islam kerajaan Daud itu. Nggak bisa diambil oleh siapapun. Di dalam Kejadian 49 nomor 10 Bung jelas sekali dikatakan tongkat kerajaan Yehuda tidak akan berpindah dan pemerintahan tidak akan berlalu dari kakinya sebelum yang berhak itu datang untuk mengambilnya. Nah, kerajaan Daud sudah diambil, kerajaan Yehuda sudah diambil, dialihkan kepada Bani Ismail gitu. Nah, kalau Anda mengatakan sekarang tidak ada lagi kerajaan Daud, Anda salah. Kerajaan Daud itu masih ada sampai sekarang. Ya, siapa yang keturunan Daud yang memerintah sekarang? Ya. Jadi yang dikatakan di dalam Yeremia 36 nomor 30 dikatakan tidak ada lagi keturunan Daud yang akan duduk di atas tahta Daud. Oke? Nah, berarti kerajaan Daud ini akan dialihkan kepada non keturunan Daud. Karena tidak ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Sementara Yesus ini adalah keturunan Yoyakim. Gak bisa. Matius 1 nomor 11, Yesus dikatakan sebagai keturunan Yoyakim. Sementara Tuhan mengatakan dalam Yeremia 36 nomor 30, keturunan Yoyakim tidak akan pernah duduk lagi di atas tahta Daud. Yesus gagal di situ. Oke, kembali kepada tema kita. Ketika dikatakan bahwasanya Paulus mengaku diutus, dipilih dari sejak dalam rahim ibunya, faktanya Tuhan mengatakan dalam Mazmur 58, Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Dan tidak pernah kita temukan Paulus atau Saulus ini duduk berdampingan dengan Yesus dalam penginjilan, malah bertentangan, malah bermusuhan. Bukti permusuhannya, coba Anda lihat dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepadamu. Mu di sini adalah murid-murid Yesus yang seangkatan dengan Yesus. Satu-satunya penyesat yang datang menganiaya, menzalimi, menangkap dan memenjarakan murid Yesus, bahkan membunuh murid Yesus, hanya satu, yaitu Paulus. Berarti penyesat yang dimaksud oleh Yesus adalah Paulus. Maka waspadalah kepada Paulus, waspadalah kepada penyesat. Mazmur 58, penyesat dipilih dari sejak dalam rahim. Paulus Galatia 1 nomor 15 mengaku dipilih dari sejak dalam rahim. Ketika Yesus berdakwah penginjilan di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, Yesus berkeliling di Galilea mengajarkan kemudian Injil Allah. Paulus tidak hadir di sana.
Kemana manusia yang dipilih dari sejak dalam rahim? Kalau dia dipilih sebagai rasul, harusnya dia bersama dengan Yesus. Tapi karena dia dipilih sebagai penyesat, maka wajarlah kemudian dia tidak ada pada saat Yesus penginjilan. Nanti setelah baru penyesat ini muncul, membawa-bawa nama Yesus demi untuk menyesatkan banyak orang. Inilah yang terjadi hari ini. Seperti itu. Kalau menurut saya, kalau seandainya Paulus seorang penyesat, pasti murid-murid yang lain tidak akan mendengarkan dia. Tapi setidaknya dia diurapi dan di itu sama murid 11 murid yang murid-murid Yesus. Oh, nggak bisa, Bang. Murid-murid Yesus tidak pernah bertemu dengan Saulus dalam keadaan baik-baik saja. Coba Anda lihat di dalam Lukas 21 nomor 12. Bahwa penyesat ini ketika ia datang, dia akan menangkap dan menganiaya murid Yesus. Jadi dia bertemu dengan Paulus bukan sebagai teman, bukan sebagai saudara, tetapi di dalam sebagai kitab musuh. Lukas, Paulus belum ada. Ya, Paulus itu nanti muncul di kitab Kisah Para Rasul. Ya, setelah Yesus ke sorga. Di kitab Lukas itu Paulus di situ. Itu penyesat. Oke, baik. Tidak ada Paulus di situ. Siapa oknum yang diceritakan dalam Lukas 21 nomor 8? Siapa Itu oknum ini? peringatan Tuhan buat para penyesat-penyesat. Dan kalau Paulus adalah penyesat, otomatis di Kisah Para Rasul tidak akan dijunjung Paulus oleh para murid-murid lain. Kalau begitu, kenapa Paulus kemudian disuruh bertobat pada saat diceritakan dalam Kisah Para Rasul 20, di Kisah Para Rasul 21? Kenapa Paulus di situ disuruh bertobat? Iya, itu panggilan pertama dia. Ya, di dalam Itu Kisah Para Rasul 9. Ini yang kita tanya Kisah Para Rasul 21 ketika dia mengajarkan ajaran Kristen di luar daripada Yerusalem. Lalu kemudian Paulus kembali ke Yerusalem. Orang-orang kemudian menyembunyikan identitasnya sebagai penyesat. Sehingga Saulus ini diminta untuk bertaubat. Dan Saulus mengiyakan. Beliau ditahirkan kemudian. Ayo. Ya, kalau seperti itu kejadiannya, berarti kan Paulus nggak ditolak. Diberikan kesempatan. Ya, bertobat dari dia pertama belum bertobat, yang sebelum ketemu Yesus. Dia adalah pembantai orang Kristen. Bertaubat, oh salah. Siapa bilang pembantai orang Kristen? Anda keliru, penyesatan itu namanya. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul 21, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Gitu. Sehingga dia kembali tunduk kepada hukum Taurat. Coba Anda baca satu perikop, mulai dari data nomor 21 dari Kisah Para Rasul 21 itu. Paulus kembali bertobat dari pengajaran Kristen, kembali dia tunduk kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Gitu dong. Ada lagi? Iya, lanjut. Soalnya saya tidak dapat itu dari Roh Kudus seperti itu soalnya ya. Roh Kudus itu Nabi Muhammad, Bung. Bukan khayalan, bukan halusinasi seperti yang Anda imani. Yang Anda imani sebagai Roh Kudus. Yang membimbing saya Nabi Muhammad berarti. Bagaimana Anda mengatakan? Sabar, Bung. Semua manusia itu. Ini seru ini kalau begini. Ini seru ini kalau. Oke. Lanjut. Semua manusia itu, Bung, punya sugesti. Semua manusia itu punya pemikiran. Semua manusia itu punya asumsi. Di Kristen, asumsinya Kristen dianggapnya itu sebagai Roh Kudus. Dan itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Kenapa? Karena orang Kristen itu tidak ngerti apa itu Roh Kudus. Oh, saya sudah 24 tahun ini loh dipenuhi Roh Kudus. Berarti saya dipenuhi Roh Muhammad ini. Atau bukan, gimana? Anda dipenuhi oleh roh jahat. Roh jahat? Oh iya. Iya. Sekarang mari kita buktikan. Coba diruqyah lah, setidaknya lah Suma biar ini. Tunggu dulu. Rojahatnya keluar. Saya buktikan. Saya ingin kau buktikan rojahat itu keluar dari dalam saya. Ayo. Oke, kita buktikan. Iya, lanjut. Siapa dan roh yang mana yang mengajarkan Anda menyembah anak Maria? Jawab saya. Saya kan sudah dari tadi bilang, saya menyembah isi kulitnya. Jadi sama bedanya? kulit permen. Apa bedanya? Yesus mengatakan, dengarkan saya. Yohanes 8:42. Aku berkata kepadamu, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Siapa yang berbicara di sini? Yesus. Yesus yang berbicara. Jasadnya atau rohnya yang berbicara? Jasadnya. Bisakah jasad berbicara tanpa roh? Iya, bisa lah. Hah? Bisa jangan berbicara tanpa roh. Anda pernah melihat mayat berbicara? Oh, ada itu zombie bicara itu mana? Oh, berarti Anda menyetarakan Yesus dengan zombie gitu?
Ya, selagi firman ada di dalam Yesus, dia tidak 100% berfungsi sebagai Allah, sebagai Tuhan. Waduh, Kenapa? Karena dia dalam misi penyelamatan, bukan dalam misi untuk inilah yang saya katakan, yang membisikkan Anda itu adalah roh jahat. Coba saya roh jahatnya, biar kita buktikan di sini. Ini roh jahat yang ada dalam satu Roh Kudus, begitu loh. Kan gampang, begitu saja kok repot. Gus Dur bilang, ya lanjut saya. Ini saya dari kemarin-kemarin pingin begini, di Rukiah. Orang Kristen itu tidak bisa kena Rukiah rukiah, karena jasad dan rohnya itu adalah iblis, sama-sama iblis, nggak bisa kena rukiah. Orang yang kena rukiah, yang ada iman di dalam hatinya, ada kebenaran Islam dalam hatinya, baru kemudian bisa kena rukiah. Kalau Anda nggak bisa, gimana ceritanya setan dirubah menjadi roh jahat? Ya diislamkan roh jahat yang ada di dalam saya, iblis yang di dalam. Biasanya kan kalian jin-jin nggak bisa. Kenapa? Karena akal Anda tidak berfungsi. Nggak bisa. Kamu nggak bisa apa-apa sama saya kalau begitu. Nah, sama ketika saya mengatakan kepada saudara, mana pengakuannya? Mana pengakuannya bahwa Roh Kudus itu mengajarkan menyembah manusia bernama Yesus? Apa jawaban Anda? Kan sudah bilang saya nyembah di dalamnya, bukan di luarnya. Tapi di dalamnya. Tapi yang di dalamnya Yesus. Saya makan permen, dengarkan. Dengarkan saya. Dengarkan. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini yang berkata, Anda kata. Benar, itu perkataan jasadnya. Jasadnya yang berkata gitu? Iya.